Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Kesehatan menyediakan pelayanan fasilitas kesehatan selama berlangsungnya penyelenggaraan KTT G20. Sebanyak 10 unit ambulans yang mobile dan 3 unit ambulans disiapkan oleh Kemenkes di venue acara. Kemenkes juga menyiapkan 7 rumah sakit rujukan dan secara teknis, Kemenkes menghadirkan comment center yang mengatur alur komunikasi pelayanan kesehatan. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda dalam dialog fasilitas kesehatan di Presidensi KTT G20 bersama rekan saya Bilkis Sabila. Halo pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilkis Sabila menemani Anda masih dalam rangkaian acara KTT Presidensi G20 Indonesia. Dan dalam rangkaian acara Presidensi G20, pemerintah totalitas menyiapkan mulai dari mobil listrik, kemudian infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, hingga fasilitas kesehatan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengerahkan dokter spesialis, dokter umum, dan juga perawat yang bersiaga penuh di berbagai lokasi yang ada di KTT G20 Indonesia. Lantas seperti apa fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memastikan keamanan dari kesehatan baik dari delegasi yang datang dan juga seluruh tamu undangan yang ada di sini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Sunarto. Assalamualaikum Bapak. Ya, kabar baik Pak hari ini Pak? Ya. Dok Sunarto, ini mengenai fasilitas yang ada di KTT G20 ini, tentunya tenaga kesehatan yang dikerahkan ini yang berkompeten dan juga yang terbaik gitu. Indikasi terbaik dalam hal tenaga medis yang ada di sini seperti apa sih dok? Oke, baik Mbak Bilkis ya. Jadi terima kasih. Sampai keseluruhan ya, kita dalam KTT G20 ini, kita Kementerian Kesehatan mengurusi seluruh delegasi kecuali Presiden. Presidensi itu diurus teman-teman dari Seknek ya, tetapi kita tetap koordinasi. Nah, kita mengerahkan ada dokter spesialis ada 8 orang, dokter umum itu ada sekitar 62 orang. Perawat itu sampai 112 dan supir ambulan 17 orang. Masing-masing dari tenaga itu punya kompetensi tambahan ya. Misalnya kalau dokter-dokter umum mereka tuh minimal itu menguasai kegawat daruratan ya, ATLS, ACLS itu istilahnya kompetensinya. Demikian juga dengan perawat BTCLS. Jadi kompetensi-kompetensi terutama bagi tenaga kesehatan yang ada di mini ICU. Nah, kita itu punya 22 klinik statis yang ada di hotel. Itu diisi oleh 1 dokter, 2 perawat gitu ya. Kemudian yang di mini ICU itu diisi oleh dokter spesialis jantung, anestesi, dan perawat. Nah, perawat yang di mini ICU itu yang mempunyai kompetensi yang emergency. Mungkin itu. Jadi itu kita peroleh dari seluruh provinsi Bali dan itu dibantu oleh Dinas Kesehatan dalam merekrut tenaga-tenaga itu. Mungkin itu. Kalau boleh diceritakan ke masyarakat proses perekrutan ini terjadi berapa bulan hingga sampai pada pelaksanaan? Itu prosesnya cukup lumayan ya, cukup beberapa bulan sebelum ini kami umumkan ya. Karena ini sifatnya kami juga berusaha memberdayakan nakes-nakes atau tenaga kesehatan yang ada di Bali gitulah ya. Tidak perlu kami bawa dari Jawa, dari Jakarta karena kami yakin di sini cukup. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan kebetulan hotel-hotel yang ada delegasi yang 22 itu kebanyakan punya klinik. Nah, di klinik itulah dan kami lihat lagi tenaganya, cuman selama ini mereka itu tidak buka 24 jam. Nah, selama KTT mulai dari hari ini ya, hari ini tanggal 14 ya, 14, 15, 16, 17 itu kita buka selama 24 jam. Nah, itu kita seleksi, kita minta tambahan tenaganya dan dibantu oleh klinik-klinik, jadi itulah yang bisa kita dapat tenaga-tenaga sejumlah tadi. Baik, fasilitas klinik ini juga siaga 24 jam. 24 jam. Kemudian dok, untuk situasi terkini mengenai kesehatan baik dari delegasi dan juga tamu lainnya seperti apa sih? Ya, kita kan mulai siap siaga dari ini tanggal 14 ya. Dari tanggal 13, tanggal 12 kita udah siap ya. Nah, kemarin malam itu memang ada delegasi dari salah satu negara yang butuh pertolongan sampai ke rumah sakit, tapi sudah terhandle dengan baik. Sudah tertangani dengan sudah tertangani dan sudah kembali ke hotel. Dan tadi pagi pun kita mendapat laporan bahwa ada beberapa delegasi yang ke klinik dan sejauh ini so far so good ya, saya kira ya masih bagus sekali ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama kita dengan TNI Polri, dengan Dinas Kesehatan dan BUMN itu bisa berjalan baik. Tadi Pak Dudung juga ya, Kasat sudah melihat fasilitas yang ada.
Berarti dapat disimpulkan bahwa ini masih dapat tertangani dengan baik, masih aman dan juga masih di bawah batas aman begitu ya? Betul. Baik. Dan ini memang hari ini akan lebih effortnya lebih keras ya karena delegasi pada berdatangan. Iya, baik. Okay. Kemudian ini saat ini kita tengah berada di Comment Center Kementerian Kesehatan Republik Indonesia begitu ya Pak. Boleh diceritakan kepada masyarakat fasilitas apa saja yang tersedia di sini? Apakah ini hanya diperuntukkan mungkin untuk delegasi atau dari tenaga medis itu sendiri dapat menikmati fasilitas yang ada? Ya, kita tahu bahwa Comment Center ini kan begini. Di kita itu kan baik di hotel delegasi itu kan ada di Nusa Dua ataupun di luar Nusa Dua. Ada di Jimbaran, ada di Kutai. Di Nusa Dua itu terbagi menjadi 3 regional, ITDC 1, 2, dan 3. Kemudian ada beberapa di tempat lain, intinya dari 22 hotel itu kita bagi menjadi 7 regional lah. Setiap regional itu ada mobile team, berarti ada ambulan yang akan siaga kalau ada rujukan dari klinik atau dari mini ICU. Kita punya 2 mini ICU, satu di Apurva, satu di GWK nanti, yang untuk gala dinner. Nah, Comment Center inilah yang akan menjadi penghubung untuk klinik dan untuk mini ICU dan untuk ambulan. Dia penghubung. Jadi di Comment Center itu kami sediakan 35 radio, 35 HT. Itu kita sebar di 22 klinik, 9 ambulan, 2 mini ICU gitu ya, sama yang di Comment Center terbagi semua. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita juga menyediakan hotline, nomor telepon yang bisa mereka telepon. Jadi intinya begini bahwa pergerakan ambulan mau rujuk kemana itu diatur dari Comment Center. Nah, umpamanya, ada kasus keracunan di sini. Oh, ini rumah sakit terdekat sini. Jadi kami yang lakukan hubungan di sini. Nah, di Comment Center nanti Bapak Ibu nanti kalau sempat ya mengunjungi Comment Center bisa melihat pergerakan ambulannya. Ambulan itu bergerak dari HT-nya yang punya GPS itu. Dan itu diarahkan dari Comment Center yang Comment ada di Center, sini. ya. Jadi Comment Center, umpamanya dalam satu ITDC 1 misalnya ada 5 hotel. Oh, ini ambulannya lagi berangkat, nanti kita gerakkan yang ITDC 2 gitu loh, yang ITDC 2. Jadi mudah-mudahan dengan diatur oleh Comment Center pergerakan tenaga kesehatan, ambulan ya dan klinik itu dan rumah sakit itu bisa lebih baik. Ya, fasilitas kesehatan yang terhubung di Comment Center ini terus kesehatannya dipantau dan juga ini terintegrasi dengan semua fasilitas mulai kesehatan dari yang ada. Klinik yang ada di hotel, mini ICU sampai ke rumah sakit dan ambulan. Kita punya 9 ambulan. Baik, yang paling dasar nih Pak, dengan fasilitas kesehatan kita kan masih dalam pandemi COVID-19 nih, tentunya juga protokol kesehatan juga diterapkan begitu. Kemudian bagaimana jika nanti ada delegasi ataupun ada dari peserta lainnya begitu yang mengalami positif, bagaimana ini untuk menuju ke rumah sakit itu juga? Jadi memang di delegasi-delegasi itu sudah kami infokan ya, namanya circular note itu sebelum mereka datang. Pertama tentu delegasi itu sudah harus vaksin. Kemudian di sini juga begitu sampai mereka akan dilakukan swab ya, semua akan dilakukan swab. Apalagi bagi delegasi yang ingin adakan pertemuan dengan presiden gitu ya. Nah, bagaimana kalau delegasi itu positif gitu ya? Ada 2. Kalau dia positif tetapi tanpa gejala, mereka isolasi di hotel, tidak boleh kemana-mana. Ya, mereka nggak boleh ikut rapat, nggak boleh ikut pertanyaannya di hotel. Dan itu akan terdetek dari Peduli Lindungi mereka. Masuk ke Peduli Lindungi, karena Peduli Lindungi kita kan sudah ada 13 bahasa ya. Nah, dia udah terdetek di situ. Jadi kalau tidak ada gejala, itu klinik akan memantau ada gejala nggak. Kalau tidak ada gejala, silakan mereka di hotel. Tetapi kalau mereka bergejala, itu kita dari 7 rumah sakit, kita ada 6 rumah sakit rujukan COVID-nya. Gitu loh, kita ada 7 ya rujukan kita, tapi 6 rumah sakit yang sudah kita siapkan untuk pasien COVID. Sudah disiapkan. Baik, dan pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut apakah berbayar atau gratis gitu, Dok? Kalau delegasi mereka sudah punya cara pembayaran sendiri. Ada negara yang memang punya asuransi, ada negara yang memang diinfo ke kita bahwa ini akan di-handle, ditanggung oleh kedutaan-kedutaannya masing-masing. Oke, begitu. Jadi ditanggung oleh kedutaan dari negara masing-masing. Kalau delegasi ya. Kalau delegasi. Baik, terima kasih banyak Dok Sunarto atas waktunya. Ini nanti hari ini kita boleh melihat-lihat Comment Center yang ada di sini ya, Dok? Oh, boleh, dekat dari sini. Oke, kita bisa pantau semua fasilitas kesehatan yang ada di sini, nanti mulai mendapat dari penjelasan mobile begitu ya, terus juga melihat rumah sakit rujukan yang ada. Ya. Dan terdapat apa lagi, Dok, fasilitas yang ada? Nanti teman-teman bisa lihat Comment Center itu terhubung dengan TNI, Polri, terhubung dengan tim siaga bencana, dan terhubung dengan tentu rumah sakit ya, klinik dan sebagainya.
Ya, ini kita sudah ada di comment center dari Kemenkes ya Pak ya? Iya, jadi Bilkis ini ada 2 comment center. Baik. Sebelah kiri saya ini comment center untuk VIP. VIP itu berarti delegasi-delegasi tingkat di bawah presiden ya, Oke. menteri, duta besar, gitu ya. Semua terpantau di Semua sini. terpantau ya, Pak, di ya? sini. Oke. Nah, kalau di sini ini adalah comment center VVIP, berarti VVIP. presidensi, Oke. yang khusus presiden. Ini dikomandoi teman-teman dari Seknek. Oke, langsung dari Setnek. Langsung begitu, dari Pak? Seknek. Nah, kalau ini dikomandoi kami dari Kementerian Oke, Kesehatan. berarti kami masuknya di sini Pak. Boleh, Oke, kalau mau masuk boleh dari- kita lihat ya, Pak. Oke. Jadi, comment center di sini kita ada semua tadi yang saya udah tadi jelaskan sebutkan, ya, di bahwa di tersambung seluruh klinik itu punya radio. Nah, radio itu nanti terkontak dengan sini. Kemudian radio itu juga terkontak dengan TNI yang ini, yang Bromo ya. ya, baik. Kemudian internal itu terkontak ada radio medical. Nah, radio-radio itu terpantau di sini. Gitu ya Mas Arya ya. Jadi terpantau di sini. Jadi misalnya yang merah-merah ini berarti ini yang hati-hati kita, yang posisi-posisi oke, kita. sedang menyala. Nah, jadi ini yang inilah posisi hati ada di Intercontinental, Kempinski, ya, Kempinski, Le Meridien, Melia dan sebagainya. Nah, kalau ada pasien yang telepon, teman-teman ini yang terima. Oke. Nah, nih Dari karena hotline. dari hotline Oh, bisa, oke, dari kalau radio dari sini. Dari hotline ya. Nah, teman-teman nih baik, ini COVID juga ini seperti untuk itu. rujukan COVID. COVID, baik. Nah, jadi itu hotline-nya ya 0853 33 32 1551. Nah, jadi itu udah dibagi nanti mana yang gejala, non gejala, mana yang mau dirujuk, mana yang enggak, gitu ya. Nah, di sini teman-teman nih yang akan melihat, oh ini jumlah rumah sakitnya, oh ini siapa. Ini tersebar. Intinya seluruh delegasi kita pantau dengan baik ya di 22 hotel. Ya. Kemudian kita nanti ada 2 mini ICU di Apurva dan di GWK. Kemudian kita ada ini 9 ambulan. Ini areanya. Nah, yang tadi yang saya ceritakan tadi ya, bahwa kita punya 22 hotel, kita bagi menjadi 7 zona. 7 zona, oke. ITDC 1, 2, 3 ya. Kemudian Kuta dan Tuban, Jimbaran, Sanur dan Uluwatu. Nah, daerah sini masing-masing ini ada ambulannya. Nah, jadi di zona 1 Dan karena bergerak berdasarkan komando dari sini, komando begitu, dari Pak? sini Oke. ya. Kita di zona 1 ini hotelnya 5, ini berarti ambulannya 2. Oke. Ambulannya dari Rumah Sakit BIMC dan RSUD Bali Mandara. Kalau yang zona 2 dari PSC 119 Kelungkung. Nah, yang selanjutnya seperti itu. Dan ini beroperasi selama 24 jam kan ya, Mas? 24 jam. Jadi untuk memantau, nanti kalau ambulannya ada rujuk, kita akan pastikan ambulannya nggak salah tempat ya Mas ya. Oke. Jadi nggak kesasar gitu loh. Dan inilah pemirsa suasana terkini di Comment Center Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menginformasikan, yang mengintegrasikan segala keperluan mengenai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit rujukan, kemudian ketersediaan ambulan, semua tersedia ada di sini. Dan kita akan kembali dengan segmen yang lainnya, tetaplah bersama kami.